Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahmat Nasir MPD, dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Kalabahit. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2006, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut PDD UPT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang dipilih sebagai contoh pengajaran adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) dengan kode mata kuliah PMTK 108. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa semester 6 pada program studi Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Kalabahit dengan bobot SKS 3 SKS yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester, termasuk 2 di antaranya adalah ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Pada pertemuan 8 sampai ke pertemuan 16, salah satunya di antaranya diisi oleh dosen tamu praktisi dalam bidang metode penelitian dan R&D yang telah dikembangkan di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yakni yang pertama, memiliki karakter nasionalis religius berkemajuan dan sosial teknopreneur sebagai wujud pengamalan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyaan dalam konteks personal, sosial, dan pekerjaannya. Yang kedua, mampu menjelaskan pengembangan konsep teoritis implementasi keilmuan sesuai dengan bidang sosial dan keagamaan. Yang ketiga, mampu mengkaji, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan faedah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bidang pendidikan matematika. Yang keempat, mampu menghasilkan melakukan evaluasi proses pembelajaran menggunakan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D yang dituangkan dalam bentuk publikasi karya ilmiah pendidikan matematika. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah yang diekspektasikan dicapai oleh mahasiswa diantaranya, yang pertama, mahasiswa mampu mengintegrasikan sikap al-Islam kemuhammadiyaan dalam perkuliahan penelitian dan pengembangan R&D. Yang kedua, mampu memahami konsep penelitian Research and Development R&D dan posisi penelitian pengembangan R&D dalam bidang pendidikan matematika. Yang ketiga, mampu memahami model-model atau desain penelitian dan pengembangan Research and Development. Yang keempat, mampu memahami tahapan-tahapan atau prosedur penelitian dan pengembangan Research and Development. Maka pada kesempatan ini mata kuliah atau pembelajaran dicapai ini adalah terjadi pada minggu ketiga yang fokus pembelajarannya pada sub CPMK 2, yakni mahasiswa mampu membedakan secara jelas model-model penelitian Research and Development atau R&D. Sementara bahan kajian khusus pada sesi ini yaitu model-model atau desain penelitian dan pengembangan R&D yang saya bagi menjadi 3 bagian besar, yakni yang pertama model R&D Borg and Gall dengan 10 langkah atau tahapannya. Yang kedua, model 4D yaitu Define, Design, Development, and Dissemination oleh Tia Garajan tahun 1974. Dan model yang ketiga yakni model ADIE, yakni Analyze, Define, Design, Implementation, and Evaluation oleh Dick and Carey 1996 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Robert Maribe Boltz tahun 2009. Pada mata kuliah ini mahasiswa diajak untuk mengenali model-model R&D yang berbeda beserta langkah-langkahnya sehingga memproyeksikan untuk digunakan dalam metode penelitian dalam tugas akhir skripsi dan pengembangan pasca menjadi alumni nanti. Pada umumnya, tujuan jangka pendek dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menggunakan jenis penelitian Research and Development R&D untuk menyelesaikan tugas akhir skripsinya berupa produk pembelajaran secara langsung seperti pengembangan bahan ajar atau modul ajar, lembar kerja peserta didik atau sering disebut LKPD, video pembelajaran e-learning, dan lain-lain. Berikut produknya dalam model dan strategi seperti model pembelajaran baru, strategi atau teknik pembelajaran matematika, buku panduan guru, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem produknya dalam bentuk sistem dan manajemen, yakni instrumen penilaian atau alat evaluasi, sistem atau aplikasi manajemen pembelajaran, serta program atau kegiatan inovasi sekolah yang semuanya diarahkan pada kekhasan daerah 3T di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Alor ini. Dalam melaksanakan pembelajaran,
Kerangka yang dipakai adalah DIA atau Delivery, Interaction and Assessment, yakni menyampaikan melalui media audio visual. Dan sebelum perkuliahan dimulai, modul pembelajaran untuk satu sub CPMK sudah dibagikan melalui WhatsApp group seminggu sebelum jadwal perkuliahan terjadi. Berinteraksi melalui diskusi dan tanya jawab secara aktif learning agar ruang demokrasi perkuliahan bisa terwujud, serta asesmen melalui pemberian tugas dengan bobot 20% untuk tugas, kehadiran dan sikap sekitar bobotnya 10%, UTS 20% dan UAS dalam bentuk produk proyek akhir yang dipresentasikan dengan bobot 50% dan dinilai melalui rubrik penilaian non-tes. Dengan demikian maka model project based learning PJBL menjadi penting dalam perkuliahan ini. Untuk itu maka buku referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah karya Sugiono tentang manajemen, metode penelitian dan pengembangan riset dan development untuk bidang pendidikan, manajemen sosial dan teknik, serta buku yang kedua juga adalah metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, kombinasi R&D dan penelitian pendidikan yang diterbitkan oleh Alpha Beta Bandung. Termasuk juga kami menggunakan referensi dari dosen kami Siti Muhammad Kalabai, hasil dari penelitian R&D sebagai satu perbandingan. Termasuk kami tidak membatasi buku-buku karya atau referensi manapun yang dipakai oleh mahasiswa untuk memperkaya khazanah pengetahuan para mahasiswa. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah metode penelitian dan pengembangan riset and development secara tatap muka yang saya laksanakan di kelas bersama para mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Matematika Siti Muhammadiyah Kalabai. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa bertemu kembali di pertemuan ketiga ya. Setelah pertemuan lalu kita sudah laksanakan dan hari ini kita masuk di pertemuan ketiga. Bagaimana kabar anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Saya kira untuk itu selanjutnya supaya perbulan kita ini membawa berkah, bermanfaat, maka saya minta kepada Ketua Speaker untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Ya, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua Tingkat. Selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran apakah semua mahasiswa hadir pada kesempatan ini atau ada yang sakit, izin. Hadir, semua hadir. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan tujuan dari pertemuan kita adalah mahasiswa mampu membandingkan dan memilih model-model pendidikan R&D yang tepat untuk pembelajaran matematika. Dan tujuan jangka pendeknya selanjutnya adalah untuk tujuan dalam hal tugas akhir yaitu skripsi ya. Mahasiswa bisa mempergunakan metode R&D untuk keperluan skripsinya. Baik, kita sudah minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep daripada penelitian R&D ya. Saya kira konsep definisinya sudah. Saya ingin mereview kembali ke belakang, mungkin anak-anak sekalian masih mengingat kira-kira penelitian R&D itu seperti apa? Ada yang silakan Pak. Nah, di sini yang saya masih ingat yaitu penelitian di mana untuk menemukan suatu produk baru. Jadi produk yang sudah ada itu kita kembangkan lagi. Jadi akan menjadi produk yang baru supaya digunakan. Oke, ada lagi? Silakan Ibu Desi. Oke, yang saya ketahui di sini pengembangan R&D adalah penelitian untuk menemukan kelemahan atau kekurangan produk lama dan kita kembangkan lagi untuk menjadi produk yang terbaru agar lebih inovatif dan bermanfaat. Inovasi ya, titik tekannya di inovasi ya. Ya, tepuk tangan untuk baik. Selanjutnya saya ingin ya di slide saya menampilkan ini berupa produk HP. Anda bisa lihat zaman old sampai ke zaman new ya.
zaman kuno ya, satu yang paling terbaru. Sekarang itu mungkin terbaru apa ya? Ini kalau dulu ada HP Nokia Center, ada tahun 1983 itu sudah lahir. Lebih tua dari Anda ya. Ini perkembangan dari HP masa lalu sampai hari ini. Ini produk apa? Motor. Coba kita akan lihat sejenak. Ya. Ini kayaknya Anda belum lahir ya. Kalau ini kayaknya ada sekarang ada ya. Elmas ada. Dan suku cadangnya masih ada. Ya. Jadi dia mengalami perkembangan terus. Kita bisa lihat. Nah ini CBR yang sport ya. Kalau ini Mega Pro masih ada. CBR 150 dan 250 ya. Sekarang itu paling keren. Ada tandem juga ya. Dengan demikian maka itulah sebuah produk ya. Produk itu baik HP maupun motor ya. Nah, dari pemberikan foto dan video itu ada yang bisa memberikan komentar? Ya, silakan. Ingin menjawab Pak, untuk kita mulai dari slide yang tadi di awal yaitu HP. Untuk HP sendiri kan dilihat dari perkembangan zaman juga. Mungkin dulu orang lebih membutuhkan hanya sekedar telepon ataupun SMS saja, tetapi di zaman semakin canggih seperti sekarang ini, orang bukan hanya membutuhkan itu saja, tapi bisa saling berkomunikasi via virtual, seperti via virtual yang video call seperti itu. Jadi HP itu selalu di-upgrade. Seperti canggih kan. Dan juga fashion, zaman fashion, jadi model. Jadi sehingga bagaimana produsen itu berpikir untuk memasukkan kamera untuk bisa membuat bisa menjadi bagus. Ada lagi? Coba. Di sini ada di tambah tadi. Kalau kita satu berikan pandangan terkait dengan motor dengan matian api. Di sini produk HP atau mesin yang hari ini manusia gunakan adalah pengujian dan revisi, yang dilakukan berulang kali berdasarkan kritik saran dari konsumen ya, masyarakat umum biasa ya, para user pengguna. Baik, terima kasih ya. Baik, kita akan melihat bahwa saat ini kita akan melihat tentang macam-macam atau model ya. Yang pertama adalah model ya, board ya. Ini ada 10 langkah ya. Lalu ada model yang kedua adalah model 4D ya. 4D artinya ada 4 langkah ya. Ada design ya, define, design, development, kemudian diseminasi ya, dissemination. Lalu yang ketiga ada model ADDIE ya, analisis ya, desain, lalu development, lalu implementation, lalu evaluasi. Ya, setidaknya pertemuan kali ini kita akan membahas 3 ini seperti apa. Dan yang pertama Goff dan Gal, ya, menurut Mutahara dan Manho itu peran strategi model ini sebagai kerangka penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan, kerangka publik dan panduan dan sistematis bagi penelitian, peneliti maupun praktisi untuk menghasilkan produk yang valid, reliabel dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi tadi kalau produknya adalah mesin HP, produk kita di pembelajaran itu model pembelajaran atau teknik pembelajaran atau aplikasi pembelajaran, manajemen pembelajaran itu bisa ya. Jadi dia mengalami tahapan-tahapan 10 tahapan yang sangat panjang. Kita akan lihat ya. Di sini kita akan lihat bahwa model Bob-Henval ini model paling lengkap ya, 10 langkah. Yang pertama adalah research and information collecting ya. Itu adalah penelitian dari pengumpulan informasi. Lalu ada planning, ada perencanaan ya. Jadi research dan informasi collecting itu kita mencari sebuah masalah atau potensi masalah untuk kita
model seperti apa yang atau kekurangan daripada model-model yang lama, ataukah produk lama itu kurangnya seperti apa. Dan itu kemudian kita cari lewat apa? Lewat studi, ya studi literatur, ya melalui buku, ada juga melalui selain studi literatur kita juga melalui misalnya observasi, wawancara untuk mencari tahu ya, karena namanya riset dan informasi politik. Lalu planning, kalau kita ingat planning apa? perencanaan. Nah di perencanaan ini tentu kita ingat teorinya apa? Chosteri, POAC, planning, organizing, activity, controlling, penting sekali untuk merencanakan ya, desain penelitian kita seperti apa, tools apa yang kita gunakan, lalu kita nanti informannya apa, sekolah sasaran dalam matematika apa, di kelas yang mana, itu kita sudah mulai menyusun instrumen-instrumen yang kita gunakan, ahli yang akan kita pakai seperti apa. Ya, ini dari sekolah. Kemudian ada develop preliminary from a product ya, mengembangkan bentuk awal suatu produk. Bentuk awal suatu produk ini anak sekalian itu semacam suatu prototype ya. Prototype ya, semacam satu ide konseptual yang kemudian dalam bentuk draft ya kita desain sendiri sebagai seorang peneliti berdasarkan tadi temuan dan penelitian awal, kemudian perencanaan desain. Lalu kita konsultasikan kepada ahli ya. Ahli itu misalnya ahli ada dokter di bidang matematika ya, dokter di bidang pembelajaran, dokter di bidang bahasa untuk mengetahui bahasanya, desain dia seperti apa, dan juga praktisi ya. Itu kita konsultasi dengan satu form atau satu instrumen. Ada yang menggunakan FGD, ada yang menggunakan angket. Form itu kita bawa ke ahli dan nanti ahli memberikan masukan. Ahli memberikan masukan itu, kritik masukan itulah yang kemudian kita bawa dan kita refleksikan. Dan pada akhirnya kita kemudian merevisi produk berdasarkan masukan daripada para ahli. Setelah masukan itu kita membuat satu produk baru yang kemudian pada akhirnya kita melakukan uji coba. Ya, uji coba katanya kita uji coba tahap pertama, uji coba skala kecil. Ya, main produk Indonesia ya, itu nanti revisi produk, lalu ada main field testing ya, main field testing itu pengujian lapangan utama. Kita menguji lapangan utama, kemudian ada operasional produk, revisi. Setelah pengujian kita revisi, lalu setelah revisi kita uji lagi di lapangan operasional. Kemudian 9 itu final produk. Jadi buat negara itu tahapannya terlalu panjang, ya, membutuhkan biaya yang besar, waktunya pasti lama. Kemudian yang terakhir dissemination itu adalah dan implementasi itu adalah penyebarluasan. Kalau produk ini sudah jadi, sudah kemasan, sudah oke, kita jual ke lapangan. Industri yang dalam bentuk HP tadi, motor, laptop dan sebagainya. Ya. Nah ini kalau kita lihat daripada adaptasi dan Sugiono, ini Profesor Sugiono adaptasinya sama. Dia berangkat dari masalah dan potensi masalah, ada studi literatur dan pengumpulan informasi. Secara empirik lalu ada rancangan produk, lalu divalidasi ahli dan praktisi. Ya, kita bisa tanya di guru matematika yang menggunakan itu atau pengawas matematika bisa kalau ada di pembelajaran, lalu kita revisi, lalu kita membuat produk lagi dan uji coba terbatas. Uji coba terbatas itu setelah uji coba kita pakai instrumen untuk mengukur, ya, untuk mengukur lagi. Setelah mengukur kita lihat efektivitas dia, efisiensi dia, kepraktisan dia, kelayakan dia seperti apa. Lalu kita revisi dan uji coba lapangan utama. Ya, lalu revisi kedua, uji coba lapangan operasional, revisi ketiga bahkan, ya, sampai revisi ketiga. Jadi ini sangat panjang dan yang tadi saya bilang tanda panah merah itu adalah instrumen-instrumen yang ada tadi. Kalau ada instrumen di situ kita akan dapat data. Kalau ada dapat data maka di situ ada analisis data di situ. Ya. Rata-rata kita menggunakan uji coba dengan penelitian eksperimen. Apakah kita menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen, ada penggunaan model yang kita gunakan, atau kita menggunakan after before ya. Saya kira penelitian eksperimen sudah kita pelajari di mata kuliah metode penelitian. Lalu selanjutnya kita akan masuk di model 4D atau define, design, ya, kemudian development, lalu simulation. Ya, kegiatan menetapkan produk yang akan dikembangkan beserta spesifikasinya, lalu desain itu merancang, ya, produknya yang telah ditetapkan, lalu development itu kita melakukan pengembangan. Di dalam pengembangan itu ada pengujian juga, seperti tadi oleh Bob Legar, tapi Bob Legar itu panjang, itu pendek. Lalu simulasi kegiatan menyebarluaskan produk yang telah diuji untuk
dimanfaatkan. Nah, yang ketiga adalah model ADDIA ya, merupakan pengembangan dengan 5 tahapan: analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Model ini dikembangkan oleh Dick and Kerry tahun 1996 ya. Dan ini merancang sistem pembelajaran. Model ini untuk sistem pembelajaran. Ya. Ya, kita bisa lihat langkahnya ini. Jadi setiap melewati langkah ada revisi. Setiap melewati langkah ada revisi. Setiap melewati satu tahapan ada revisi. Ya. Jadi ini ada 5 langkah. Dan kita bisa lihat perbandingannya adalah ya, walk and guard itu 10 langkah, ADDIA 5 langkah, 4D atau 4D 4 langkah. Lalu penemu dari walk and guard itu nama lengkapnya Walter Airport, Meredith Degal tahun 2003, lalu Dick and Kerry 96 untuk ADDIA dan dikembangkan oleh Robert Marie Bress tahun 2009. Sementara 4D atau 4D itu Tiaga Rajans di tahun 1974. Kelebihan dari proyek walk and guard itu adalah lebih lengkap, detail, utamanya validitasnya kuat. Ya, kalau tunggu melewati berbagai macam ya, tahapan uji. Ya, ilmiahnya tinggi. Ya, ini cocok untuk disertasi tesis. Kekurangan satu, membutuhkan waktu yang besar, ya, biaya yang besar. Kalau waktu biaya besar, pasti energi kita terkuras. Ini berbulan-bulan kalau kita penelitian energi. Ya, nanti anda bisa pertimbangkan memilih yang mana. Tapi kalau ada yang mengambil skripsi dengan walk and guard lebih bagus tentang. Lalu ADDIA itu praktis, cepat, dan fleksibel, lebih sedikit hemat biaya dan waktu. Dicoba kurang buat kevalidan produk masih lemah, terlalu umum ya. Karena 4 saja tidak jelas secara spesifik. Sementara 4D itu lebih singkat lagi sih, sangat hemat waktu dan biaya. Tahapan analisis kurang tajam, dicoba tidak bertahan dan ilmiahnya rendah. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Lalu tadi setelah kita membuat setelah terakhir pengujian akhir itu kita akan membuat ada satu buku pendamping produk kita. Buku pendamping produk itu bukan skripsi. Nanti skripsi Anda ujian, deskripsi saya ini, produk saya ini, cara penggunaan produk. Kalau kita lihat HP seperti ini, ya di dalamnya kalau kita pilih ada apa? Ya tata cara penggunaan, ada kertas, ya, buku panduan. Ini iPhone juga ada buku panduan di dalam. Itu namanya spesifikasi. Lalu ini saya beli HP Acer, dan ini juga ada buku panduan. Jadi kalau Anda buat R&D, Anda harus membuat satu buku pendamping skripsi Anda yang Anda pakai, ya di dalamnya ada spesifikasi, profil daripada produk yang kita hasilkan dan cara penggunaannya seperti apa, perawatannya seperti apa, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, kan kita sedang mau menuju ke skripsi ya. Oke, ya. Jadi menurut pertanyaan saya Pak, produk-produk apa saja yang bisa kita kembangkan atau mungkin menurut Bapak yang lebih baik untuk kita kembangkan dalam konteks pendidikan matematika? Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Saya kira ada beberapa segmentasi ya. Segmentasi daripada pertanyaan tadi, model-model apa yang kita mau kembangkan ya, atau produknya seperti apa ya. Nah, produk itu saya segmentasinya ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah produk pembelajaran langsung ya. Itu apa contohnya? Misalnya pengembangan bahan ajar, modul ajar. Sekarang K13 itu LKPD, lembar kerja ya. Lalu ada juga video pembelajaran e-learning yang langsung, oh ini wujudnya nyata langsung ya. Dan pembelajaran langsung. Anda bisa pilih itu, atau Anda memilih produk dalam konteks model dan strategi yang agak sedikit abstrak. Ya, misalnya model pembelajaran yang baru, ya, teknik pembelajaran, strategi pembelajaran, buku panduan guru dan sebagainya, guru matematika ya. Nah, bisa Anda pakai model seperti itu, strategi atau teknik pembelajaran. Yang kemudian segmen produk yang ketiga adalah produk sistem dan manajemen. Ini lebih luas lagi. Ya. Misalnya Ibu Anda Desi mau membuat sistem penilaian, assessment. Selama ini Anda lihat asesmennya kayaknya kurang objektif, asesmennya kayaknya tidak, prosesnya tidak direkam dengan baik, kayaknya ada yang kurang. Maka Ibu Desi bisa pakai sistem assessment, sistem penilaian. Ada tawaran baru, mau dikasih apa, yang kekurangan apa, tambah apa. Atau sistem aplikasi manajemen pelajaran, misalnya learning management system, ya, pakai web ya. Atau program atau kegiatan inovasi
sekolah, misalnya kita pramuka atau apa, itu bisa menjadi satu produk daripada skripsi atau penelitian yang akan membuat. Ya. Begitu ya, Bang? Ya. Ada lagi? Ya, mau izin bertanya ya. Ya. Ini dari ketiga model yang ayah sajikan tadi, itu kira-kira model mana yang sebaiknya kami gunakan atau cocok untuk tugas akhir skripsi kami? Oke, baik. Ya, ini bagus ya. Saya kira dari ketiga model tadi, saya tidak mau membatasi ya. Kalau ada yang mau mengambil tentang walking yang 10 langkah, agak panjang, itu sebuah tantangan dan itu kualitas skripsinya akan luar biasa. Tetapi memang tadi konsekuensi risikonya adalah bahwa kita butuh waktu yang agak sedikit panjang, lalu biaya yang mungkin agak sedikit mahal. Tetapi kalau Anda mau simulasi yang cepat wisuda, Anda bisa pakai ADIE atau Anda bisa pakai 4D dengan langkah-langkah yang lebih pendek lagi. Ya, gimana? Ya. Rada? Ya, Mas? ya. Ya. Baik, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Saya ingin apa kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, kuliah kita? Ya. Ada yang bisa? Apakah kesimpulan pada kesempatan ini adalah R&D itu apa? Kita sama-sama ya? Apa? Mengembangkan, ya. Atau pertama mencari kelemahan dulu, kekurangan, terus mengembangkan. Ya. Yang produk lama menjadi produk yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ya. Lalu ada macam-macam R&D apa saja? Work in mungkin nanti Anda akan temukan lagi, model yang lain. Ya. Silakan Anda baca. Ini beberapa buku R&D, misalnya metode penelitian R&D dari Sugiono atau referensi apa saja bisa Anda pakai. Baik, saya kira sampai di situ ya pertemuan kita, dan saya akan memberikan tugas pada Anda. Tugas itu adalah Anda silakan catat, nanti saya kirim di grup detailnya. Anda akan membuat bab 1 daripada proposal penelitian jadi dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, lalu tujuan pengembangan, bukan tujuan penelitian ya. Tujuan pengembangan lalu manfaat pengembangan. Nanti kita karena pada akhir puas nanti kita akan produk ya. Nah, silakan mulai berkreasi sekarang, nanti kita akan kumpul di depan. Baik, akhir saya kira seperti itu. Saya minta saudara Rahmat lagi berdoa untuk kita. Ya, baiklah teman-teman sekalian, karena kita sudah mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya kira mari kita anak sekalian terus belajar, semangat ya, mencari tahu apa yang belum, tidak pernah bosan, dan ada tantangan kita tidak boleh patah semangat. Siap. Ya. Dengan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa minggu depan. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah metode penelitian dan pengembangan Research and Development R&D yang telah saya lakukan. Semoga memberikan gambaran yang jelas terkait implementasi pembelajaran yang saya lakukan selama menjadi dosen di STKIP Muhammadiyah Kalabai. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada tim penilai asesor sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2006, tim Kemendikti-Saintek RI, LNDT Wilayah 15, pimpinan STKIP Muhammadiyah Kalabai, pejabat struktural, dosen, tenaga pendidik, dan semua mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Om, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.